Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Nazir Devin di channel Hyperlab. Di video kali ini kita akan membahas tentang ECF non-promptive atau shortest job first. ECF non-promptive itu adalah bentuk algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses. Apabila suatu proses memiliki waktu tunggu paling sedikit dalam pemrosesannya, maka proses tersebut yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Pada ECF non-promptive, tidak ada penyelaan. Nah, sebelum kita melangkah ke prakteknya, kita terlebih dahulu harus mengetahui istilah dan rumus yang digunakan untuk mengerjakan ECF non-preemptive. Nah, ada AT atau arrival time, itu adalah waktu kedatangan. Ada BT atau burst time, itu adalah waktu suatu proses untuk menyelesaikan prosesnya. Ada WT atau waiting time, yaitu waktu tunggu suatu proses sampai dia diproses. Kemudian ada TAT atau turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan proses selama dalam sistem pemrosesan. Kemudian untuk rumus TAT itu adalah waktu selesai eksekusi dikurangi AT atau waktu kedatangan. Kemudian untuk rumus ATAT atau average TAT atau rata-rata TAT itu adalah jumlah semua TAT-nya itu dibagi banyaknya proses. Kemudian untuk menghitung WT atau waiting time atau waktu tunggu itu adalah waktu eksekusi dikurangi waktu kedatangan atau AT. Kemudian untuk menghitung rata-rata waktu tunggu adalah jumlah dari semua WT dibagi jumlah proses. Nah, untuk latihannya seperti ini diketahui bahwa ada 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian P1 memiliki AT0 dan BT12, P2 memiliki AT2 dan BT8, P3 memiliki AT3 dan BT5, dan seterusnya sampai P5. Nah, sebelum kita mencari AWT atau rata-rata waiting time dan rata-rata TAT, kita harus membuat terlebih dahulu Gantt. Nah, Gantt itu adalah sebuah model untuk menggambarkan pemrosesan dari sebuah CPU. Nah, ini adalah Gantt. Nah, gimana sih cara untuk membuatnya? Nah, di sini kita harus menentukan yang pertama terlebih dahulu nih yang datang. Yang pertama kan yang datang itu adalah si P1 ya, karena dia berada di titik 0. Nah, maka di sini kita tulis 0. Di sini 0 detik di sini, di mana 0 detik itu miliknya P1. Kedatangan P1-nya. Kemudian P1 itu waktu dia proses itu selama 12 detik atau burst time-nya itu 12 detik. Nah, maka dia akan jalan selama 12 detik. Sampai di sini, nah kemudian kita garis, kemudian kasih P1. Nah, sebelum nyampe ke 12 detik, itu muncul beberapa proses, yaitu ada proses P2 yaitu yang muncul pada detik kedua, atau proses P3 itu yang muncul pada detik ketiga, ada proses 4 itu muncul atau datang ya di detik kelima, dan ada P5 yang muncul pada detik ke-9. Nah, itu kita tulis saja. Nah, sebenarnya ini nggak ditulis atau tidak itu terserah. Jadi dalam SCF non-promptive ini nggak terlalu berpengaruh ya untuk tulisannya. Untuk waktu kedatangan ini yang kita tuliskan di Gantt ini hanya sebagai mempermudah kita nantinya untuk menghitung WT. Nah, setelah P1 itu selesai diproses, kita nanti pilih mana yang akan diproses selanjutnya. Dimana kalau di SCF non-promptive, di SCF itu yaitu kita tentukan proses selanjutnya setelah waktu kedatangannya itu yang 0, itu kita berdasarkan BT. Jadi kita cari BT yang paling kecilnya mana, itu adalah yang diproses selanjutnya. Nah, dimana kan P1 udah ya, maka P1 udah tereliminasi, udah nggak diproses lagi karena udah selesai. Nah, kemudian kita cari nih di antara P2 sampai P5 itu BT-nya yang paling kecil mana. Dimana BT yang paling kecil itu adalah di P5 ya, karena 1. Nah, maka kita masukkan di sini P5, dimana dia berjalan diproses selama 1 detik. Nah, yang sebelumnya 12 detik di sini, maka lanjut P5, maka tambah 1 detik menjadi 13 detik. Nah, kemudian setelah P5 selesai diproses, dan kita lanjut proses selanjutnya. Nah, di antara P2 sampai P4 ini, mana dengan BT yang paling kecil? Yaitu P2, yaitu P4 ya, yang memiliki nilai BT 2. Nah, kemudian kita masukkan 4 di kita masukkan P4 di sini, yang dia itu diproses selama 2 detik. Maka yang sebelumnya 13 detik ditambah 2 detik menjadi 15 detik. Nah, setelah P4 selesai,
kita lanjut lagi untuk memproses selanjutnya, di mana kita menentukan berdasarkan PT terkecil. PT terkecil di antara P2 dan P3 itu adalah P3, yang mana PT-nya 5. Kita taruh aja di sini dan tambahkan 5 menjadi 20 detik di sini. Setelah P3 selesai, tinggal sisa P2 kita langsung saja tambahkan di sini. Yang dimana P2 itu berjalan prosesnya itu selama 8 detik. Dan dimana kita sebelumnya 20 di sini, selesainya kemudian kita ditambah 8 detik menjadi 28 detik. Itu untuk menghitung P2-nya. Nah, ini adalah Gantt chart untuk SCF non-kognitif pada latihan soal ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, itu kita langsung saja menghitung waiting time terlebih dahulu. Ini adalah waiting time-nya. Ini ada waiting time, belum menghitung rata-rata waiting time-nya. Dimana kalau waiting time itu rumusnya waktu dieksekusi dikurangi waktu kedatangan. Kan P1 itu waktu eksekusinya kan dimulai dari 0. Nah, kemudian waktu kedatangannya itu 0. Jadi 0 lagi. Sesuai ini kan 0. Nah, maka 0 min 0 sama dengan 0. Kemudian P2 itu waktu dia mulai diproses itu pada detik ke-20. Nah, lalu dikurangi waktu kedatangannya yaitu 2, maka jadi 18. Kemudian P3 itu mulai dieksekusi pada detik 15. Kemudian dikurangi waktu kedatangannya yaitu 3, ini 3 menjadi 12. Kemudian P4 dia mulai diproses itu pada detik ke-13. Kemudian dia datang itu pada detik ke-5, maka 13 min 5 sama dengan 8. Kemudian P5 itu mulai diproses pada detik 12. Kemudian dikurangi waktu kedatangannya itu pada detik 9, yaitu sama dengan 3. Nah, setelah ini selesai, tadinya kita tambah untuk mengetahui jumlah dari semua WT-nya. Yaitu kalau kita tambah, kita hasilnya adalah 41. Kemudian dibagi 5, di mana 5 itu didapat dari banyaknya proses, kan ada P1 sampai 5 ini ya. Nah, maka sama dengan 8,2 milisecond. Ini adalah AWT-nya. Nah, setelah itu kalau untuk menghitung AT-AT, terlebih dahulu kita harus cari dulu TAT dari masing-masing proses. Nah, di mana P1 itu kan waktu selesai prosesnya itu kan detik 12 ini. Kemudian dikurangi waktu kedatangan yaitu 0, maka 12. Kemudian P2 waktu dia selesai diproseskan pada detik 28. Dikurangi waktu kedatangannya yaitu 2, ini menjadi 26. Kemudian P3 itu waktu dia selesai diproses itu pada detik 20. Dikurangi dengan waktu kedatangannya yaitu detik ketiga, sama dengan 17. Kemudian P4 itu waktu dia selesai diproses itu pada detik 15. Terus dikurangi dengan waktu kedatangannya yaitu detik kelima, maka sama dengan 10. Kemudian P5 selesai diproses pada detik 13. Dan dikurangi waktu kedatangannya yaitu 9 ya, kemudian sama dengan 4. Nah, setelah ini selesai kita tambahkan semua TAT masing-masing proses ini. Nah, kemudian kita bagi dengan banyak proses yaitu 5 menjadi 13,8 milisecond. Ini adalah AT-AT-nya atau rata-rata TAT-nya, turnaround time. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Apabila ada salah kata atau mungkin ada kata-kata atau materi yang kurang benar ya, atau kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.